Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Wanita itu terlahir dengan stereotip ribet, rese, rumit, susah. Bukan hanya laki-laki yang menganggap demikian, perempuan-perempuan juga sering berpikir bahwa enaknya jadi cowok itu kayaknya lebih praktis hidupnya dan sebagainya yang menggarisbawahi bahwa perempuan itu memang rumit. Bagaimana tidak dianggap rumit? Secara sosial mereka itu memang mendapatkan tekanan norma yang jauh lebih besar. Misalkan mereka nggak boleh pulang lebih dari jam 9 malam, misalkan. Laki-laki boleh nongkrong sama teman-temannya, perempuan nggak boleh. Laki-laki main bola telanjang dada biasa aja, hal yang mustahil kalau perempuan yang melakukan itu apalagi di Indonesia. Atau kalau misalkan perempuan merokok, maka hukuman sosialnya itu jauh lebih kuat daripada yang dialami atau yang dirasakan oleh laki-laki, kan seperti itu. Itu baru masalah sosial, belum lagi masalah-masalah biologis. Sebulan sekali mereka harus diombang-ambing moodnya, dan kadang-kadang juga mengalami nyeri yang luar biasa. Kemudian mereka harus mempersiapkan melahirkan dan seterusnya yang sangat beribet itu, ngurus anak dan lain-lain. Harus juga patuh pada suami dan lain sebagainya. Pokoknya meribet banget. Yang terkait dengan perempuan itu ribet banget. Bahkan setelah punya suami pun ada kegalauan dalam dirinya, apakah si suaminya selingkuh atau misalkan poligami dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran itu pada akhirnya menciptakan satu gambaran bahwa menjadi perempuan itu ribet dan menakutkan. Tapi benarkah seperti itu? Studi-studi yang dilakukan terkait dengan hal ini justru menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa perempuan itu bisa sampai 15% rata-ratanya lebih bahagia daripada laki-laki. Kenapa seperti itu? Kita akan jelaskan di episode ini. Yuk kita mulai. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kajian tentang manakah yang lebih berbahagia antara laki-laki dan perempuan itu adalah kajian yang memang sudah banyak sekali dilakukan dan pada akhirnya juga telah menelurkan banyak sekali jurnal dan buku-buku. Tetapi ketika Baraya misalkan kesulitan untuk bisa mengakses jurnal-jurnal atau buku-buku itu, maka kemarin itu saya kan sempat bikin polling kecil-kecilan ya. Pollingnya sebenarnya unik dan mengandung rahasia gitu ya. Pertanyaan pertamanya itu adalah, apakah Baraya itu laki-laki atau perempuan? Ternyata luar biasanya adalah channel ini adalah channel STM. 90% atau sekitar itu jawabannya adalah laki-laki. Kurang dari 10% itu perempuan, yang akhirnya menjadi inferior, menjadi malu, menjadi merasa tersesat di channel ini dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika pertanyaannya dirubah sedikit menjadi lebih terbuka, menjadi sebuah opsional, kalau Baraya mendapatkan kesempatan untuk memilih apakah Baraya memilih menjadi laki-laki atau perempuan, ternyata yang memilih menjadi perempuan tetap minoritas, tetap sedikit, tetapi jumlahnya naik 2 kali lipat, signifikan sekali kenaikannya. Nah, kenapa seperti itu? Artinya di situ kita bisa mengetahui bahwa perempuan yang ingin menjadi laki-laki itu jauh lebih sedikit daripada laki-laki yang ingin menjadi perempuan. Seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan semula, kenapa bisa sampai seperti itu? Kita mulai dari masalah sosial. Baraya tentu saja umum melihat laki-laki itu ngerokok, dan kalau misalkan Baraya main ke luar negeri, laki-laki itu identiknya bukan dengan rokok, dan simbol kejantanan laki-laki itu bukan kalau dia ngerokok, tetapi kalau dia minum bir atau minum minuman beralkohol. Lalu kenapa juga laki-laki itu harus nyandu alkohol dan rokok? Alasannya sangat sederhana. Mereka tahu dan mereka sadar bahwa alkohol itu tidak baik untuk kesehatan, tetapi mereka mengkonsumsinya. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah tekanan sosial, bahwa setiap laki-laki itu didorong untuk menunjukkan kejantanannya, menunjukkan kemampuannya dalam bersaing, dalam mengalahkan pihak yang lain. Mereka harus nampak mandiri, harus nampak tegar, tidak boleh nangis, tidak boleh cengeng, tidak boleh mengeluh, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ditekan untuk melakukan hal-hal yang pada batas tertentu mereka tidak sanggup untuk melakukan itu. Dan agar mereka tetap terkesan harus jantan misalkan, maka mereka harus menunjukkan di bidang yang lain, yaitu merokok atau alkohol itu. Yang ini emang merusak tubuh, tapi kan gue nggak takut tubuh gue rusak gitu. Ini kan emang merusak badan saya, paru-paru saya, dan sebagainya. Tapi kan saya nggak takut terhadap rasa sakit itu. Jadi, si laki-laki itu menaruh rokok dan alkohol itu sebagai wujud bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, tapi sebagai laki-laki kami tidak takut terhadap sesuatu yang buruk itu. Makanya ditampilkan dengan cara yang seperti itu. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa rokok dan alkohol itu menjadi sangat populer bagi kalangan laki-laki itu? Karena mereka itu tertekan, depresi, dan mereka membutuhkan pengalihan. Sama seperti kalau saya ngomong harus megang sesuatu karena saya butuh pengalihan yang seperti itu. Kan banyak di antara para pria itu yang mereka harus ngerokok, sebab kalau nggak ngerokok itu mereka tidak
tidak bisa fokus gitu. Karena apa? Karena beban pikiran mereka itu sangat besar. Jadi butuh sesuatu yang mengalihkan mereka dari beban besar itu. Apa beban besar itu? Ternyata adalah beban yang pertama yang mendorong mereka untuk ngerokok, yaitu disebutnya itu masculinity toxic gitu. Jadi dorongan-dorongan sosial dari masyarakat agar si laki-laki itu nampak jantan, nampak laki-laki, bahwa mereka tidak boleh nangis, mereka tidak boleh terlihat cengeng, mereka harus mandiri, mereka harus bekerja, mereka harus melindungi keluarganya, mereka harus bekerja, mereka harus mencari nafkah, mereka harus bersaing satu sama lain. Mereka di satu sisi harus berani tegar, tetapi di sisi lain mereka harus lemah lembut terhadap perempuan. Jadi ketika perempuan memarahi mereka, mencubiti mereka dan sebagainya, mereka tidak boleh melawan dan sebagainya, dan akhirnya inilah yang memunculkan fenomena women always right, atau ibu-ibu sen kanan tapi belok ke kiri dan lain sebagainya kan. Dan ini adalah masalah yang sama sekali tidak sepele, Baraya. Coba Baraya cek. Baraya datang ke rumah sakit jiwa. Di sana penghuninya mayoritas adalah laki-laki. Saya punya teman, suami istri, dua-duanya saling menyakiti selama bertahun-tahun, tetapi perempuannya baik-baik saja, suaminya sekarang ODGJ. Kemudian Baraya cek paling banyak mana di dunia yang bunuh diri. Laki-laki itu 3 kali lipat lebih banyak melakukan bunuh diri daripada perempuan. Kecuali di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu ada salah satu penyebab lain yang menyebabkan perempuan lebih tinggi kasus bunuh dirinya daripada laki-laki, tapi jumlahnya tidak signifikan perbedaannya. Itu juga diperparah dengan fakta-fakta bahwa si laki-laki itu begitu beratnya untuk mendapatkan perhatian, begitu beratnya untuk mendapatkan penghargaan, dan itu adalah sesuatu yang justru sangat mudah jika kita berbicara soal perempuan. Jadi perempuan itu gampang sekali dihargai oleh orang lain dan gampang sekali mendapatkan perhatian dari orang lain. Misalkan seperti ini, kalau ada laki-laki main skateboard, keren banget, itu gak akan dapat perhatian sehebat kalau perempuan yang main skateboard. Cowok main skateboard itu biasa, cewek main skateboard walaupun kemampuannya biasa-biasa aja, semua orang kagum, buset tuh cewek bisaan kayak gitu kan, yang seperti itu. Atau kalau misalkan cowok mau terkenal di media sosial, dia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih berat, dia harus melakukan banyak hal. Cewek cukup nongkrong di depan kamera, hampir nggak bergerak, cuman gini-gini doang, atau cerita sesuatu, itu penontonnya banyak banget, asal dia mau buka aurat. Kan seperti itu. Laki-laki itu membutuhkan tenaga kerja ekstra, dan kemudian dia dituntut oleh keluarganya untuk mencari nafkah, untuk apa, dan sebagainya, dan untuk mencari nafkah itu susahnya luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Dan setelah dia mendapatkan nafkah itu, setelah dia capek-capek untuk mendapatkan nafkahnya, dia harus berbagi dengan si perempuannya, kan katakan seperti itu. Dan itu semua tidak dialami oleh para perempuan. Nah, maksud saya adalah begini, Baraya, salah satu faktor yang membuat manusia itu bahagia itu adalah ketika dia diakui, ketika dia dihargai, ketika dia menarik perhatian orang, ketika dia mendapatkan atensi dari publik, seperti itu. Menjadi laki-laki itu jauh lebih susah untuk mendapatkan atensi publik karena dia harus melakukan banyak hal yang besar daripada perempuan, yang bahkan ketika dia pasif dan tidak melakukan banyak hal, banyak sekali orang-orang yang suka sama dia. Ketika laki-laki nampak logis, itu biasa aja, tetapi ketika ada seorang perempuan cantik, logis, wah, banyak sekali laki-laki yang mengerubutinya. Ketika misalkan laki-laki main game, itu bisa menjadi masalah buat si ceweknya. Tetapi kalau ceweknya senang main game, itu si cowoknya ikut senang gitu. Jadi tuntutan menjadi laki-laki itu di dunia sosial itu jauh lebih berat daripada tuntutan untuk menjadi seorang perempuan. Dan itu baru dalam konteks masalah-masalah sosial. Kalau kita masuk ke dalam ranah yang lebih esensial, misalkan masalah biologis, kita akan menemukan satu fakta yang jauh lebih berat lagi, yaitu adalah ketika laki-laki mentalnya ditekan lebih besar itu, ternyata yang menampung tekanan itu hanya satu bagian otaknya saja, yaitu otak kiri. Sedangkan perempuan itu kedua belah otaknya. Jadi misal begini, laki-laki kena stres. Stresnya misalkan bobot 10 kilo stres. Dia hanya ditanggung oleh satu bagian otaknya saja, karena satu bagian otak lainnya laki-laki itu cuma jadi budaknya yang satu lagi. Sedangkan si perempuan membagi dua, seperti itu. Jadi cewek itu lebih enak, lebih bisa bertahan dari stres gara-gara itu. Kemudian kalaupun misalkan tekanan itu sudah bisa makin berat lagi, maka si perempuan itu akan menangis. Menangis itu pada akhirnya membebaskan sejumlah
besar oksitosin, dopamin, dan sebagainya, yang menyebabkan setelah si perempuan itu nangis, dia lega. Laki-laki susah untuk menangis. Jadi ketika dia stres, udah mau dikasih beban hanya satu otak, dia susah nangis. Kenapa susah nangis? Ya secara biologis laki-laki memang susah nangis karena kelenjar air matanya memang lebih dalam, dan selain itu juga ada fungsi-fungsi yang lain lagi. Kalaupun si laki-laki itu nangis, dimarahin juga sama orang-orang di sekitarnya. Cowok kok nangis, dasar banci lu, dan sebagainya. Itu kan malah bikin dia stres lagi. Kan seperti itu. Ditambah lagi, ini masih masalah biologis. Perempuan itu memiliki kemampuan bicara 3 kali lipat lebih kuat daripada laki-laki. Jadi maksudnya, ketika si perempuan stres, dibagi sama otaknya 2, masih stres juga, dia nangis, masih stres, dia curhat ke temennya, ke sahabatnya. Dengan seperti itu, dengan mekanisme seperti itu, dia memiliki kemampuan yang kuat untuk menyampaikan emosinya kepada teman-temannya, dan akhirnya apa? Beban stresnya itu ditanggung bersama-sama. Jadi 10 kilo beban stres yang tadi itu ditanggung bersama-sama sama banyak orang yang berempati padanya, yang meluk dia sambil nangis, diupuk-upuk, dan sebagainya. Kan seperti itu. Laki-laki gak bisa ngomong selancar perempuan ketika dia curhat sama orang lain. Dia tertutup, dia mendadak jadi inferior, dia mendadak menjadi introvert ketika dia mendapatkan stres. Kan kalau misalkan Baraya baca buku-buku kuno ya, terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan, misalkan yang karya ini, yang Gray ini, kan ketika laki-laki itu stres, dia akan masuk gua, diem sendirian, mendem, sedangkan perempuan itu akan nyari teman untuk curhat gitu. Nah, dari situ saja mekanisme cara kerjanya berbeda banget. Dan yang lebih buruknya lagi adalah bahkan ketika laki-laki itu bisa berbicara, dia gak punya sahabat. Kan perempuan itu punya sahabat yang bisa dia peluk, yang bisa dia nangis bersama. Laki-laki gak bisa punya sahabat kayak gitu. Kalaupun dia punya sahabat, jarang laki-laki punya sahabat. Laki-laki punya banyak teman, tapi sedikit sahabat. Dan kalaupun punya sahabat, kan gak meluk dia, gak ngupuk-ngupuk gitu, gak ikut nangis bersama dia, dan semacam itu. Nah, jadi dengan persentase tekanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka si laki-laki itu jauh lebih dirugikan karena tekanan biologis dan sosialnya itu membuat semua bebannya itu ditanggung pada dirinya sendiri. Tapi itu pun belum selesai, Baraya. Coba kita lihat ya, kenapa si laki-laki itu harus menanggung beban beban masalahnya itu di satu otak. Karena waktu dia masih janin itu, dia sudah membentuk testosteron, dan testosteron itu kemudian mengintervensi tumbuh kembang otak. Salah satu bagian otaknya yang katanya emosional itu dimakan sama testosteron itu, sehingga laki-laki itu terlahir dengan bobot otak yang lebih besar di satu bagian dan lebih ringan di bagian yang lain. Nah, testosteron yang banyak inilah yang menggerogoti otak, itulah yang kemudian bertanggung jawab atas perilaku-perilaku agresi laki-laki atau perilaku-perilaku yang dinisbahkan sebagai maskulinitas. Jadi misalkan seperti ini, laki-laki dianggap tidak terlalu takut pada bahaya, laki-laki dianggap sangat praktis, laki-laki dianggap sebagai tidak takut mati, dan sebagainya. Jadi mereka terbiasa untuk melakukan hal-hal yang diambang kematian. Kan seperti itu, banyak meme-meme di dunia ini yang bertebaran yang menunjukkan bahwa laki-laki itu memang memang terbiasa dengan hal-hal yang menyangkut kematiannya. Yang justru itu menjadi sebuah masalah besar, yaitu apa? Umurnya jauh lebih pendek daripada perempuan. Kalau Baraya lihat perang, ya pasti paling banyak laki-laki yang meninggalnya kan, karena dia yang jadi tentaranya, dia yang dipaksa maju ke depan untuk menghadapi hujaman peluru dan sebagainya. Terus dia di tempat kerja itu banyak hal-hal yang membuat kematian pada laki-laki kan, atau membuat cacat, atau membuat masalah yang sangat fatal kan, seperti itu. Karena kalau perempuan itu, Baraya datang ke dokter gigi sekarang, itu yang ngantri itu perempuan semua. Baraya ngantri ke dokter spesialis, itu yang ngantri perempuan semuanya. Kenapa seperti itu? Perempuan lebih menjaga diri. Karena apa? Takut dia sakit, takut dia memiliki masalah-masalah dalam kesehatannya, takut giginya bolong dan sebagainya. Laki-laki, saya nggak takut ini, saya nggak takut itu. Artinya akhirnya dia nggak peduli pada kesehatannya sendiri. Dan karena itu, akhirnya banyak juga yang menyebabkan dia mati lebih awal. Usia 50 tahun ke atas itu jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi kelebihan populasi perempuan itu hanya pada usia yang lebih tinggi, karena si laki-laki itu lebih cepat mati daripada perempuan karena kecelakaan lalu lintas, dia kebut-kebutan. Perempuan jarang kan kebut-kebutan, laki-laki kebut-kebutan, laki-laki ngerokok, mabok,
tawuran, hal-hal yang tidak banyak dilakukan oleh perempuan dilakukan oleh laki-laki, dan itu semuanya adalah berbahaya. Belum lagi kerja keras, belum lagi kerja di tempat yang berbahaya dan sebagainya. Dan kalaupun ini masih belum dianggap sebagai sesuatu yang buruk, ada yang lebih buruk lagi adalah dengan akumulasi masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pria ini, maka banyak sekali ilmuwan yang menyatakan bahwa laki-laki itu akan punah. Kita nggak tahu kapan, tapi sekitar 100, 200, 300 tahun, atau bahkan mungkin ada hitungan sampai 500 tahun ke depan, laki-laki akan benar-benar punah. Karena apa? Karena gennya habis. Kan kalau perempuan itu XXXX, jadi kalau satu X-nya rusak, maka akan diganti, ditambal dengan X yang lain. Tapi kalau gennya laki-laki itu XXXY. Nah, si Y-nya itu kalau dia rusak, dia tidak bisa ditambal sama Y yang lain karena Y-nya cuma satu. Maka dia harus ditambah sama X yang lainnya itu. Makanya dari generasi ke generasi, kualitas laki-laki itu menjadi berkurang dan akhirnya mungkin di masa depan akan benar-benar hilang yang namanya laki-laki. Kita nggak tahu bagaimana ceritanya dunia tanpa laki-laki, tapi ya ini mah sebenarnya hanya sekedar pengimbang saja, bahwa kan kebanyakan di antara laki-laki itu menganggap bahwa dirinya itu lebih hebat, lebih bahagia, lebih praktis, lebih enak dan sebagainya. Iya, dalam banyak hal memang seperti itu. Sedangkan wanita lebih nyaman hidupnya, lebih berbahagia, lebih enak dan sebagainya. Ya, maksud saya di sini saya nggak ngajak baraya yang laki-laki untuk menjadi bencong atau kemudian tidak menghargai ciptaan Tuhan atau tidak mensyukuri karunia Tuhan sebagai laki-laki dan hal-hal yang semacam itu. Maksudnya kan baraya memang mendapatkan pressure yang lebih kuat, tetapi kan fasilitas hidup baraya dan fakultas-fakultas dalam diri baraya juga menjadi lebih memadai untuk bisa menghadapi tantangan itu. Pada intinya yang lebih membuat seseorang bahagia itu kan bukan jenis kelaminnya, bukan gendernya, bukan soal tuntutan masyarakat dan sebagainya, tetapi bagaimana reaksi dia terhadap takdir yang melingkupinya. Itu saja baraya, semoga bisa dimaknai. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.